Kisah teladan di kalangan para sahabat banyak yang menjadi cerminan bagi kehidupan kita. Salah satunya adalah kisah Abu Dujanah. Abu Dujanah adalah seorang lelaki soleh yang sangat dikagumi oleh Rasulullah. Setiap subuh, begitu suara azan menyeru, Abu Dujanah sudah bergegas menuju ke masjid menyusul suara azan. Namun ada hal aneh padanya. Dikala para sahabat yang lain masih duduk menunggu Rasulullah selesai membaca doa, dia sudah terburu-buru pulang. Gerak-gerik aneh Abu Dujanah rupanya disadari oleh Rasulullah. Nah, pada suatu ketika Rasulullah yang menyadari gerak-gerik aneh daripada Abu Dujanah ini menegur Abu Dujanah. Wahai Abu Dujanah, apakah dirimu tidak memiliki permintaan yang ingin engkau sampaikan kepada Allah hingga kamu begitu terburu-buru pulang, wahai Abu Dujanah? Abu Dujanah pun menjawab kepada Rasulullah, tentu ya Rasulullah, aku hanya hamba yang lemah, sangat kugantungkan kebutuhanku kepadanya yang maha pemurah. Lalu kenapa? Rasulullah pun bertanya. Dengan sedikit merunduk, Abu Dujanah pun menjawab, itu karena ada sedikit permasalahan ya Rasulullah. Permasalahan apa? Tanya Rasulullah. Dengan sedikit menghela nafas, Abu Dujanah pun mencoba menjelaskan alasannya terburu-buru pulang setelah sembahyang subuh sampai tidak menunggu selesainya Rasulullah membaca doa. Ya Rasulullah, rumahku berdampingan dengan rumah seorang lelaki. Di perkarangannya tumbuh sebuah pohon kurma yang menjulang. Dahannya menjuntai ke rumahku. Setiap kali angin malam berhembus, membuat buah kurma gugur berjatuhan di halaman rumahku. Ya Rasulullah, kami adalah keluarga miskin. Perut kami sangat jarang terisi dengan sesuatu yang bisa mengganjalnya. Lapar adalah makanan bagi kami setiap hari ya Rasulullah. Begitulah yang dirasakan oleh anak-anakku. Saking laparnya, makanan apapun yang ia jumpai pasti akan dimakannya. Sebab itulah aku selalu terburu-buru pulang sebelum anakku terbangun. Dan aku segera mengumpulkan kurma-kurma yang berjatuhan di halaman rumahku. Kemudian kuserahkan kembali kepada pemiliknya. Bahkan ya Rasulullah, aku pernah melihat anakku menyuap kurma yang berguguran itu. Dengan cepat, keluarkan kurma itu dari mulutnya. Kukatakan padanya, wahai anakku, jangan kau permalukan ayahmu di akhirat. Tak akan ayah biarkan sesuatu yang haram menghancurkanmu. Hingga nyawamu lepas pun ayah tak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Anakku menangis sejadi-jadinya ya Rasulullah, lantaran lapar yang ia rasakan. Rasulullah yang mendengar penjelasan daripada Abu Dujanah tak dapat membendung air matanya. Wahai Abu Dujanah, siapakah pemilik pohon kurma itu? Tanya Rasulullah. Pohon kurma itu adalah milik si Fulan, seorang munafik, jawab Abu Dujanah. Kemudian Rasulullah pun pergi menjumpai si munafik. Rasulullah pun berkata pada lelaki itu, wahai lelaki, juallah pohon kurma yang ada di perkarangan rumahmu. Aku akan membelinya. Rasulullah pun menawarkan dengan harga selangit. Akan kubeli dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu, yang mana akarnya terbuat dari zubarjat, batangnya dari emas, cabangnya dari permata yang putih. Di situ berdiri bidadari-bidadari yang cantik. Dengan sombongnya, si lelaki menolak tawaran Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya bukanlah pedagang yang berdagang dengan sistem jatuh tempo. Saya tidak menjualnya kecuali secara kontan tanpa memakai janji-janji. Abu Bakar yang sedari tadi melihat Rasulullah sedang menawar, langsung mendatangi si lelaki. Wahai lelaki, akan kubeli pohon kurmamu dengan harga 10 kali lipat dari pohon kurma si Fulan yang kualitasnya tidak ada di kota ini. Lelaki munafik itu pun bergembira. Baiklah, kalau begitu aku jual pohon kurmaku ini untukmu, sesuai dengan apa yang engkau katakan. Dia mendekatkan mulutnya ke telinga Abu Bakar dan berbisik, 10 kali lipat kurma yang terbaik. Abu Bakar pun tersenyum. Akan kubuktikan bahwa mulutku tak munafik, timpal Abu Bakar kepada lelaki munafik tersebut. Setelah sepakat dengan akadnya,
Abu Bakar langsung menyerahkan pohon kurma itu kepada Abu Dujana. "Wahai Abu Bakar," suruh Rasulullah, "aku yang menanggung gantinya untukmu." Begitu sejuk dan gembira hati Abu Bakar mendengar sabdanya yang membuat hatinya penuh kegirangan. Sedangkan si munafik begitu antusiasnya untuk menyampaikan kabar ini pada sang istri. Begitu sampainya di rumah, si munafik langsung menjumpai istrinya. "Hai istriku," sapanya dengan muka berseri-seri. "Tebak, untung apa yang kudapati hari ini? Mana ku tahu, jika tidak engkau beritahu," jawab istrinya. Lalu si munafik pun menceritakan kejadian yang baru saja ia alami. "Aku baru saja diberkati keuntungan yang sangat luar biasa. Aku baru saja menjual pohon kurma yang ada di perkarangan rumah kita dengan harga 10 kali lipat dari pohon kurma yang terbaik. Padahal pohon kurma yang kujual masih tetap berada di perkarangan rumah kita. Aku yang akan tetap lebih dahulu memakannya dan tidak akan kusisakan satupun untuk tetangga kita itu. Jangankan satu, setengah pun tak akan kuberikan," jelas si munafik pada sang istri. Malam pun mulai larut, mengajak setiap jiwa untuk istirahat. Entah apa yang terjadi semalam di tengah-tengah kesunyiannya. Keesokan paginya, spontan si munafik itu sangat kaget, seolah tak percaya pohon kurma yang seharusnya berada di perkarangan rumahnya tak lagi berada di tempatnya. Dan bahkan perkarangan rumahnya itu rata dengan tanah, seolah-olah tak pernah ada pohon kurma yang tumbuh di situ. Sungguh ajaib kuasa Allah Ta'ala. Tak ada yang mampu menyangka kejutannya indah dan penuh hikmah. Itu merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang langsung dirasakan oleh sahabat. Demikianlah kisah seorang sahabat, Abu Dujana. Beliau merupakan sahabat Rasulullah yang kisahnya membuat Rasulullah menangis. Seorang yang sungguh berhati-hati dalam menjaga dirinya dan keluarganya dari makanan haram. Sama' bin Kharashah, atau yang lebih dikenal dengan Abu Dujana, adalah seorang yang dikenal pemberani di medan perang, yang berasal daripada kabilah Kharaj dan lahir di Madinah. Telah diakui keahliannya dalam berperang yang begitu luar biasa. Ia berhasil membunuh Harits bin Zainab dalam pertarungan 1 lawan 1 saat pertempuran Khaybar. Beliau berhasil meraih gelar syahidnya pada tahun 632 Masehi dalam perang Yamamah setelah sukses membunuh Musailamah al-Kadzab, si nabi palsu. Nah, dari kisah teladan Abu Dujana di atas dapat kita ambil hikmah yang begitu luar biasa, bahwa kita seorang mukmin, kita harus selalu menjaga makanan yang kita konsumsi, baik untuk kita dan keluarga kita, supaya tidak ada daging haram yang tumbuh dalam tubuh kita sehingga dapat mencegah kita untuk beribadah kepada Allah dan masuk surganya Allah. Terima kasih.